Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Sari Intani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Yang pertama yaitu lahirnya VOC. Pemerintahan dan Parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan yang lebih besar. Dan pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah Perserikatan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau dapat disebut juga dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC resmi didirikan di Amsterdam, dan tujuan dibentuknya VOC yaitu yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan. Dan yang ketiga, untuk sebagai kekuatan revolusi. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, atau disebut dengan Dewan 17, atau disebut juga Heren 17. Yang dimaksud Heren 17 yaitu para tuan, misalnya Lord, Duke, dan Count. Dalam menjalankan tugasnya, VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak atau yang disebut dengan hak oktroy. Di antaranya yang pertama, melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Itu yang dimaksud dengan hak oktroy. Dan pada tahun 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yaitu Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan kekuasaan tertinggi atau jabatan tertinggi dalam VOC yang bertugas untuk mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Dan ada juga Dewan Hindia yang tugasnya yaitu memberi nasihat dan mengawasi kelembagaan Gubernur Jenderal. Dan Gubernur Jenderal yang pertama yaitu Peter Both. Dalam masa jabatannya yaitu pada tahun 1602 sampai 1614. Dan pada tahun 1610 Peter Both mulai mendirikan pos perdagangan di Banten dan berhasil masuk ke Jayakarta. Dan pada tahun 1611, Peter Both mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, yaitu guna pembelian tanah seluas 50 kali 50 padem yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Dan VOC juga berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Mungkin itu mengenai lahirnya VOC. Dan yang kedua yaitu ada keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns, dan masa jabatannya yaitu 1614 sampai 1615. Dan baru berjalan 1 tahun, ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Lawrence Ryle. Pada masa jabatan itu, Lawrence Ryle berhasil membangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Dan pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Ryle digantikan oleh Jan Pieter Zoon Koon atau JP Koon, yaitu Gubernur Jenderal yang ambisius untuk
menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Ia juga dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC dan sikapnya yang kejam dan berusaha meningkatkan eksploitasi VOC. Dan sikapnya yang kejam, ia berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi untuk keuntungan pribadinya. Pada tahun 1623, Jepekon kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Peter de Carpentier. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, Jepekon diminta kembali ke Batavia. Dan pada tahun 1627, Jepekon tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur untuk jabatan yang kedua kalinya. Jepekon semakin congkak dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya. Bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik David et Imper terus dilakukan. Rakyat pun semakin menderita, dan VOC semakin menunjukkan keserakahannya untuk menguasai wilayah Nusantara. Tindakan intervensi politik dan pemaksaan monopoli perdagangan terus dilakukan. Politik David et Impera dan berbagai tipu daya yang juga telah dilakukan. Mungkin itu mengenai kekerasan dan kekejaman VOC. Yang selanjutnya yaitu VOC gulung tikar. Pada awal abad ke-17 hingga awal abad 18, VOC mengalami puncak kejayaan dan jalur perdagangannya yang dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian, Papua. Namun di balik itu ada persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Dan pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem sebagai penguasa tertinggi anggota pengurus Dewan 17, pemegang saham kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. VOC di bawah kekuasaan raja, dan pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham pun terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. Keuntungannya sebagai kongsi dagang swasta mulai merosot, dan pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Akhirnya, VOC pun gulung tikar, dan pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua itung piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pada waktu itu, sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir, Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Mungkin cukup sekian tentang gulung tikar VOC. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.